Tahun 1938, Matthew Stirling melakukan penggalian di beberapa tempat di Amerika Tengah. Hasilnya, 17 kepala raksasa telah ditemukan di pesisir Teluk Meksiko, dan disebut sebagai peradaban Olmec. Beragam spekulasi pun bermunculan, terutama mengenai umur patung kepala raksasa itu. Kebanyakan peneliti memperkirakan, kepala itu berasal dari zaman praklasik awal, 1500 hingga 1000 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebut, berasal dari zaman praklasik pertengahan, 1000 hingga 400 sebelum Masehi. Ada pula yang langsung menentukan, kepala itu berasal dari 900 sebelum Masehi. Selain mengenai umur batu, para peneliti lebih banyak diam, ketika ditanya tentang peradaban ini. Mereka bingung seperti orang linglung, harus bertanya kepada siapa, karena tidak ada catatan yang memadai, atau minimal mitos cerita rakyat. Meskipun peradaban Olmec dikelilingi banyak misteri, peneliti percaya, bahwa semua budaya klasik Mesoamerika, seperti peradaban Maya, Aztec, Inca, berasal dari peradaban misterius ini. Tapi, dari mana peradaban kuno ini berasal? Mengapa sedikit sekali informasi tentang salah satu peradaban kuno yang paling berpengaruh di Mesoamerika ini? Lalu bagaimana, dan dari mana Olmec kuno memperoleh pengetahuan mereka? Apakah mungkin, bahwa seperti yang beberapa peneliti nyatakan, Olmec kuno adalah bangsa yang selamat dari Atlantis kuno? Kepala raksasa terkecil yang ditemukan, memiliki massa 6 ton, sementara kepala yang terbesar, massanya diperkirakan berkisar antara 40 hingga 50 ton. Hebatnya, mereka memahat batu raksasa itu, tidak menggunakan alat logam. Fitur wajah naturalistik diukir sedemikian rupa, sehingga, para ahli menduga, itu adalah representasi dari penguasa Olmec kuno saat itu. Keterampilan pertukangan batu mereka, mencapai konstruksi yang luar biasa, sebelum datangnya Aztec, Maya, dan peradaban lainnya di Amerika. Helm atau hiasan kepala yang dikenakan oleh masing-masing kepala, menunjukkan mereka adalah pemain bola, karena ditemukan juga artefak bola berbahan keras. Tetapi sebagian besar arkeolog tidak sepakat dengan pendapat itu. Sebenarnya, para arkeolog juga tidak tahu apa nama orang-orang ini. Nama Olmec berasal dari kata Nahuatl, dari bahasa Aztec, yang berarti orang-orang karet. Olmec membuat dan memperdagangkan karet di seluruh Mesoamerika. Masyarakat Olmec berlangsung dari sekitar 1600 sebelum Masehi, sampai sekitar 350 sebelum Masehi, ketika faktor lingkungan membuat daerah mereka tidak layak huni. Pengetahuan mereka dalam geologi, memungkinkan peradaban kuno misterius ini untuk benar-benar mampu membuat terraform atau rekayasa lahan untuk daerah-daerah tertentu. Dataran tinggi San Lorenzo adalah salah satu contoh. Hal ini dianggap salah satu proyek arsitektur paling penting di zaman kuno. Seluruh wilayah itu dimodifikasi dengan keinginan dari Olmec kuno. Proyek ini melibatkan pemindahan bertonton tanah dan batu yang bertujuan membangun teras raksasa, dinding, dan monumen. Secara harfiah, mereka mengubah lingkungan menjadi daerah sakral bagi penghuninya. Pertanyaan yang masih tersisa adalah, bagaimana mungkin, ribuan tahun yang lalu manusia yang hidup di gua-gua mencapai ini? Apakah mungkin, bahwa teknologi canggih dan pengetahuan ini berasal dari kota benua Atlantis terakhir? Jika dilihat dari fitur wajah kepala raksasa, mereka tidak menyerupai penduduk asli dari Amerika Tengah. Banyak yang percaya, bahwa peradaban Olmec, sebenarnya berasal dari tempat lain di bumi, tempat yang oleh beberapa orang disebut Atlantis kuno. Peradaban kuno ini, mencapai tingkat yang luar biasa. Mereka adalah masyarakat yang paham tentang beternak hewan, dan peternakan lebah sebelum peradaban kuno lain melakukannya. Salah satu temuan yang paling misterius yang berhubungan langsung dengan peradaban kuno Olmec, adalah batang hematit setinggi 3,5 cm, yang menyebabkan respon beragam di antara peneliti. Ketika diletakkan di atas air, titik porosnya menuju utara. Menurut peneliti dari University of Michigan, perangkat ini adalah kompas. Hal ini akan mengubah banyak hal dalam sejarah, karena akan mengartikan bahwa Olmec kuno adalah penemu kompas, bukan orang Cina seperti yang diduga sebelumnya. Perangkat ini diyakini telah digunakan untuk memposisikan bangunan mereka menghadap ke utara. Dan salah satu hal yang paling mungkin mereka sering menggunakan kompas, adalah ketika berlayar. Apakah ini pertanda bahwa mereka berasal dari daerah di seberang laut? Peradaban Olmec menurunkan beberapa peradaban di Mesoamerika, seperti Aztec, Inca, dan Maya. Kemungkinannya, kita bisa melacaknya dari generasi tersebut. Dalam mitologi Maya, kita dapat menemukan banyak dewa penting mereka. Di antara dewa Maya yang paling terkenal menonjol, adalah Hunabku, yang namanya berarti satu-satunya Tuhan, Tuhan Tunggal, atau Tuhan yang Esa.
Hunabku tidak digambarkan seperti sosok manusia, atau manusia setengah hewan, tetapi hanya disimbolkan dengan bentuk geometri yang kompleks seperti ini. Sebuah naskah kuno Indian Maya yang ditemukan di Yucatan, yang disebut Chilam Balam, mengandung informasi tentang mitologi-mitologi Indian Maya, baik itu tentang penciptaan dunia, fenomena astronomi, resep obat, sejarah, termasuk naskah profetik suku Maya. Salah satu teks juga mengisahkan tentang sosok misterius yang disebut Nabi Chilam Balam. Kalau diterjemahkan dari bahasa Yucatec, kata Chilam atau Chilan sendiri berarti utusan Tuhan, peramal, atau seseorang yang melalui mulutnya Tuhan berbicara. Sedangkan Chilam Balam artinya buku Nabi Jaguar. Dalam kitab itu juga diceritakan musibah banjir besar, seperti banjir Nabi Nuh. Dikisahkan dengan bahasa metafor, bahwa langit runtuh, yang berikutnya akan dibentuk dunia baru, serta berdirinya 5 pohon dunia. Dari naskah-naskah yang ditemukan, para ilmuwan bisa menggali informasi mengenai kepercayaan suku Maya, dan kalender mereka, termasuk cerita tentang nabi yang bernama Zamna. Di salah satu buku disebutkan, bahwa Sang Ratu Agung, menyebut keberadaan Nabi Zamna. Jika kita memadukan nabi misterius di kitab Chilam Balam, maka bisa diketahui bahwa nama sebenarnya adalah Zamna. Kisah lengkap mengenai Zamna bisa kita lihat pada legenda suku Maya, Zamna and the Hanekuen. Dikisahkan bahwa bertahun-tahun dulu pernah datang sekelompok peziarah ke kota Itzaes. Mereka dipimpin oleh seorang imam bernama Zamna yang diberi kepercayaan oleh Ratu yang Agung dari benua Atlante. Menurut sang ratu, Zamna adalah sosok yang paling bijak dan sangat baik hati. Nabi ini diperintahkan untuk membawa tulisan mengenai bangsa mereka, dan ramalan-ramalannya ke tempat lain, untuk menyelamatkan bukti-bukti sejarah negara Atlante dari kehancuran yang akan datang. Zamna, Anda adalah orang yang paling bijaksana dan paling baik hati di masa pemerintahan saya, itulah sebabnya saya memilih Anda. Anda harus tahu, bahwa para astronom saya telah membaca langit, bahwa tanah kita akan menghilang di bulan berikutnya. Saya ingin Anda memilih sekelompok keluarga dari kerajaan saya, dan 3 dari Chilames paling bijaksana, untuk membawa tulisan-tulisan yang menceritakan kisah rakyat kita, dan menulis apa yang akan terjadi di masa depan. Anda akan mencapai tempat yang akan saya tunjukkan kepada Anda, dan Anda akan menemukan sebuah kota. Di bawah candi utamanya, Anda akan menjaga tulisan-tulisan, dan ramalan-ramalan masa depan, untuk melestarikan sejarah negara Atlante. Mereka pun kemudian pergi, sampai tiba di daerah yang ditunjuk oleh sang ratu. Di sana, Zamna membagi tanah, dan mendirikan ritual untuk ibadah agama. Mereka membuka lahan pertanian, dan menanam makanan pokok mereka, yaitu jagung. Sama seperti di Nusantara yang mengenal Dewi Sri sebagai Dewi Padi, suku Maya mengenal Dewa Centeotl sebagai Dewa Jagung. Beberapa sejarawan meyakini teori yang menyatakan bahwa suku Indian adalah orang Asia yang datang ke benua Amerika sekitar 12.000 hingga 15.000 tahun yang lalu. Jika teori ini benar, maka kita tidak kesulitan menjawab video sebelumnya, di mana ditemukan banyak misteri antara peradaban suku Maya dengan Bali kuno, yang para sejarawan enggan memberikan kesimpulan. Untuk sementara, kita bisa menjawabnya, bahwa Zamna adalah nabi yang berasal dari Nusantara, yang saat itu dipimpin oleh Ratu Agung. Atlantis yang sekarang sudah tenggelam, seperti yang diramalkan sang ratu. Sekarang pertanyaannya, selain Meksiko dan Afrika, wilayah mana lagi yang masyarakatnya menjadikan jagung sebagai makanan pokok? Kita bisa dengan mudah menemukannya di Indonesia. Khususnya masyarakat Jawa Tengah, Madura, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, ada riset menarik dari Dani Irwanto tentang Sundalen, yang fokusnya lebih kepada hidrologi dan geologi, sambil berusaha mencari padanan linguistik. Hipotesisnya, bahwa saat era sebelum zaman es mencair, saat Asia daratan masih terhubung sebagai satu kesatuan benua dengan Kepulauan Asia Tenggara, ada peradaban kompleks di Sundalun, yang lebih tua daripada Sumeria, Babilonia, dan Mesir kuno. Jika teori Sundalen ini kita padankan dengan Atlantis, seperti penelitiannya Profesor Arisio Santos mengenai keberadaan Atlantis, bukti yang paling konkret, adalah tentang budaya bercocok tanam dengan pola yang lebih kurang mirip Indonesia. Disinilah, benang merah dari apa yang diucapkan Plato dalam Timaus dan Kritias itu bertemu. Sementara Nabi Nuh, kabarnya hidup pada bangsa yang kaumnya suka olok-olok. Di mana disebutkan, ia dihina berkali-kali karena membuat perahu yang jauh dari pantai. Kaum yang suka mengolok-olok ini, mirip sekali seperti negeri tetangganya saat ini. Apalagi bangsa kaumnya itu juga berwatak keras kepala dan ingkar, hingga beratus tahun ia berdakwah, hanya sedikit sekali yang beriman. Saking kafirnya, digambarkan selama 300 tahun, ada yang mengatakan 800 tahun.
Ajakan dakwah beratus tahun itu, hanya ada 80 pengikut yang berhasil mengikutinya. Alangkah mirip dengan negeri tetangga kita-kita ini, yaitu Papua Nugini. Mengenai nama apakah itu Atlantis, Lemuria, Sundaland, atau tetek bengek lainnya, masih banyak menyisakan perdebatan. Siapa yang pertama ada, dan siapa yang kemudian mempengaruhi sisanya, biarkan riset dan penggalian yang melanjutkannya.